Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, kembali pada renungan pagi hari ini. Dan ini bagian yang terakhir kita membahas tentang berbuah itu dewasa. Dan selalu saya berharap bahwa saudara bisa menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan terus, dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik, karena firman Tuhan itu selalu up to date. Dan pagi ini selalu saya berharap saudara tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mesti bertumbuh dewasa, dan supaya kita ini bisa menghasilkan buah. Dan bukti buah adalah karakter, itulah buah. Dan salah satu bukti daripada kedewasaan adalah saudara itu bukan diajar, tapi saudara itu mengajar. Dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani 5 ayat yang 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara kasih Tuhan, bahwa kehidupan ini bertumbuh menjadi dewasa supaya kita berbuah. Dan kalau kita berbuah, pasti kita bisa mengajar. Dan orang yang mengajar, orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak kecil tidak bisa mengajar karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi perlu bertumbuh dewasa di dalam hidup ini. Kedewasaan bukan sekedar fisik saja yang menjadi besar, tapi kedewasaan secara rohani, hidup batiniah kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di akhir zaman ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kedewasaan itu bukan diajar. Sekali lagi, kedewasaan adalah orang-orang yang bisa mengajar. Mengajar itu bukan sekedar melihat, tapi orang yang mengajar itu selalu menggunakan perkataan. Sesuatu yang disampaikan itu biasanya orang yang mengajar. Artinya bahwa orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang hebat di dalam perkataannya, yang dimana bukan hebat kita bisa berkata bersilat kata, bukan, tapi perkataan-perkataan yang bisa membangun keluar dari lidah bibir kita. Itu orang-orang dewasa, karena dia bisa mengajar. Sudah dikatakan dalam firman Tuhan di Amsal 16 ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan bagi tulang-tulang. Jadi perkataan kita itu menentukan, sebenarnya menggambarkan, menentukan kedewasaan, dan itulah karakter dalam hidup kita. Bagaimana perkataan saudara pada hidup ini, di tengah-tengah keluarga, perkataan kita dengan orang tua, perkataan kita kepada anak-anak. Apa perkataan yang membangun, yang menyejukkan, yang membuat orang yang mendengar itu menikmati keindahan, keilahian Tuhan. Jadi buatlah saudara kasih Tuhan perkataan kita ini menjadi perkataan yang luar biasa. Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Kalau hati kita menjadi dewasa secara rohani, pasti mulut kita akan menyampaikan hal-hal yang rohani juga. Ini saudara kasih Tuhan, mesti saudara tahu tentang hal ini. Mesti kita perlu dilatih dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi dewasa. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi pemikiran kita dipengaruhi oleh hati yang dewasa, hati yang rohani, maka pemikiran kita akan mulia dan perkataan kita pun akan mulia. Dan orang akan melihat saudara ada orang-orangnya Tuhan yang bisa
dibaca, di mana Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Itu saudara kasih Tuhan yang bisa saya sampaikan di akhir pembahasan tentang buah itu dewasa. Berbuah itu bukti kita dewasa. Buktikanlah dengan perilakumu, dengan pemikiranmu, dan perkataanmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Tetap semangat, hidup dalam kekudusan, dan jaga hidup saudara sehat di hari-hari ini. Tuhan memberkati.